Dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Nama saya Lastiara Akmunaria Veronica Manik. Saya akan mempresentasikannya terlebih dahulu. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja secara sistematis untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi tentunya ada tujuan yang hendak dicapai, di mana untuk mencapai tujuan pasti ada struktur-struktur yang ada di dalam organisasi dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur dalam organisasi yaitu yang pertama adalah personil. Personil dalam organisasi merupakan unsur yang sangat penting, di mana masing-masing anggota memiliki tingkatan dan fungsinya masing-masing dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah kerjasama. Dalam sebuah tim, kegiatan akan dilakukan secara bersama-sama, dan agar kegiatan itu dicapai dengan maksimal, efisien, dan efektif, kerjasama sangatlah diperlukan oleh sebuah tim atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah tujuan bersama. Ini merupakan sasaran organisasi, target seperti apa yang ingin dicapai, dan dijalankan baik dari sisi prosedur, program, hingga hasil akhirnya. Yang keempat adalah peralatan. Peralatan juga merupakan unsur yang penting dalam kegiatan suatu organisasi. Peralatan di sini dapat berupa sarana-prasarana seperti gedung, sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah lingkungan. Contoh faktor lingkungan yang berpengaruh pada organisasi adalah kondisi ekonomi dan sosial budaya. Yang keenam adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam juga merupakan unsur terpenting dalam sebuah organisasi yang harus terpenuhi. Contoh sumber daya alam yang dimaksud di sini adalah air, kondisi tanah, iklim, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat malam, saya yang bernama Andres Maharahak akan melanjutkan presentasi anggota kelompok. Materi saya di sini ada dua. Yang pertama tujuan organisasi, dan yang kedua ciri-ciri organisasi. Yang pertama saya akan memaparkan yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi di sini adalah tujuan adalah indikator yang harus dilakukan oleh suatu organisasi, dan tujuan suatu organisasi di sini ditentukan berdasarkan rencana awal atau arahan strategis. Tujuan juga berperan mengarahkan, mengendalikan, dan memotivasi keberhasilan kegiatan suatu organisasi. Dan ada beberapa tujuan organisasi, yaitu satu, sebagai wadah bersama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai wadah untuk mencari keuntungan bersama. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki. Dan saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri organisasi. Di sini ciri-ciri organisasi yang pertama terdiri dari sekelompok orang. Organisasi ini dapat terbentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Dalam satu organisasi setidaknya terdiri dari 2 orang atau lebih sebagai anggota sebuah organisasi. Dan yang kedua, punya tujuan atau visi misi. Tujuan atau visi misi adalah sebuah kemasan sekelompok orang membentuk organisasi bersama-sama. Dan yang ketiga, kerjasama antar anggota. Di sini kerjasama ini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi agar bisa berjalan dengan baik dan menentukan anggota sebuah organisasi. Dan yang keempat, ada peraturan tertulis. Sebuah organisasi juga harus memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap anggotanya, dan biasanya ditulis atau maksud saya tertulis. Maaf. Dan yang kelima, yang terakhir, pembagian tanggung jawab dan tugas. Ini organisasi ini juga
membentuk beberapa divisi agar pembagian tugas menjadi lebih spesifik. Hal ini sangat berguna untuk menunjuk penanggung jawab dalam tugas yang akan dilakukan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang struktur kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah proses seseorang pemimpin yang mempengaruhi dan menjadi teladan bagi anggota untuk suatu tujuan. Struktur kepemimpinan adalah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan hubungan antara karyawan dengan manajer. Beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yaitu menjalin kedekatan dengan anggota, memberi semangat dan motivasi, memberi kepercayaan dan tanggung jawab. Yang selanjutnya ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur, antara lain yang pertama, spesialisasi pekerjaan, berisi tugas dalam organisasi. Departementalisasi, mengelompokkan pekerjaan berupa proses. Yang ketiga, rentang kendali, arahan manajer secara efisien dan efektif. Yang keempat, rantai komando, wewenang yang membentang dari puncak organisasi dan menjelaskan tanggung jawab. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi, tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Yang ketiga, sejauh mana pekerjaan dalam sebuah organisasi. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya Dia Mawani akan melanjutkan pembahasan tentang konsep dasar kepemimpinan. Konsep dasar kepemimpinan yaitu 1. Kepemimpinan merupakan suatu aktivitas. Yang kedua, kepemimpinan mengandung konsep pengaruh di mana pengikutnya mentaati, mengikuti atau melaksanakan apa yang dikehendaki pemimpinnya. Yang ketiga, terdapat 2 pelaku, yaitu pemimpin dan pengikut di pihak lain. Yang keempat, kepemimpinan merupakan proses mencapai tujuan untuk mendapatkan hasil. Yang kelima, mengarahkan anggota agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab. Yang keenam, dalam fungsi kepemimpinan selalu berada dalam variabel situasional. Selanjutnya, pengertian struktur kepemimpinan dalam organisasi. Struktur kepemimpinan adalah sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan antara karyawan atau anggota dengan pemilik bisnis atau manajer atau pemimpin. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan pengikut. Artinya, pemimpin tidak berdiri dan bekerja sendiri, tetapi membutuhkan hal-hal lain yang masuk dalam komponen kepemimpinan. Komponen-komponen kepemimpinan itu yaitu 1. Pemimpin. Pemimpin yaitu orang yang mampu menggerakkan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, kemampuan menggerakkan, yaitu bagaimana pemimpin menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu pengikut. Pengikut yaitu orang yang berada di bawah otoritas seorang pemimpin. Yang keempat, tujuan yang baik, yaitu apa yang dicapai oleh organisasi tersebut. Yang kelima yaitu organisasi. Organisasi adalah wadah atau tempat kepemimpinan berada. Demikianlah pembahasan kami. Terima kasih.